datang di podcast Tanya Dokbek. Jadi apa tuh Tanya Dokbek? Jadi Tanya Dokbek itu adalah salah satu program dari Gen Me Family, di mana kita di sini bakal ngobrolin masalah yang ada di dunia plus 6 dulu. Ayah berapa? Masalah di negeri plus 62 ini ya. Iya betul, Ya. sampai kalkulator plus 62-nya. Jadi ada apa sih di plus 62 ini? Sebenarnya banyak banget tahu masalah di plus 62 ini, tapi kita mau coba bahas santai nih terkait bahasan-bahasan terkait kesehatan gitu. Oke, Nah, di sahabat sini kesehatan. juga kita udah kedatangan nih sama narasumber kece kita, yaitu Dokter Dokter Beka. Beka. Halo dok. Selamat datang Dokbek di podcastnya Gen Me Family. Halo Genomates, apa kabar semuanya? Tetap asik. Asik dong. Asik. Oh iya Put, ngomong-ngomong soal itu kita belum memperkenalkan diri kita nih Oh berdua iya tahu. bener. Iya. Kamu siapa? Saya Sahrul. Dan kamu siapa? Saya Putri. Salam kenal Salam semuanya. kenal semuanya Genomets. Jadi santai aja sih dok, apa Kita kabar mau dok? ngobrolin apa sih hari ini? Iya dok, jadi kayak akhir-akhir ini cuaca tuh nggak enak banget gak sih dok? Kayak Kadang enak aja sih. Kayaknya galauannya gitu ya. Gimana ya? Gloomy, abu-abu, ya nggak sih? Iya, jadi kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Yes. Terus ya belakangan juga gak enak badan gitu dok. Oke. Itu Kasih pengaruh- micin biar enak. Oh, kasih micin. Waduh. Tapi Sedang ya dok gurih jadinya. Oke. kalau micin terus jadinya radang dok. Oh, iya. Gitu. Kalau radang nanti Biar ke saya berobat. Oh, oke, nggak bisa bagus. masuk. Masuk ya dok. Oke. Oke. Gimana? Iya kan udah gak enak badan, terus gue suka ngeliat-ngeliat itu dok, apa di Instagram gitu banyak iklan-iklan suplemen. Oke. Nah sebenarnya gue Suplemen apa bingung. nih? Yang lo lihat? Iya, apa tuh? Apa tuh? Biar kuat maksudnya, sehat, Oke, biar biar sehat. sehat. Iya, Banyak, masuk. banyak iklannya kan gitu-gitu tuh banyak tuh. Nah, sebenarnya gue pengen nanya juga sih, kebetulan kan ada dokter di sini, Oke. Terbeka. Jadi suplemen tuh seberapa perlu sih dok kalau buat daya tahan tubuh kita gitu dok? Oke, nah sebenarnya seperti kayak asal katanya ya, suplemen artinya tambahan. Jadi itu adalah sesuatu atau bisa dibilang zat-zat yang merupakan ya tambahan aja buat tubuh kita untuk menambah zat-zat tertentu, biasanya zat gizi mikro kayak vitamin dan mineral yang memang kita kurang gitu. Tapi tetap nggak bisa menggantikan makanan yang memang merupakan hal yang paling penting dalam tubuh kita. Jadi yang namanya suplemen ya nggak bisa gantiin makanan kayak gitu. Oke, jadi kita kira-kira baiknya konsum suplemen atau real food nih dok untuk penuhin nutrisi yang ada di tubuh. Oke, coba deh Mbak Putri di sini atau Genomets di rumah. Kira-kira kalau misalkan makannya cuman suplemen doang, butuh berapa tuh tiap hari? Misalkan yang satu yang 60, kenyang nggak gitu aja. Pertama kan, pasti mau makan suplemen sebanyak apapun sampai satu botol juga nggak kenyang-kenyang gitu ya. Jadi tetap kita itu dari nenek moyang kita itu kan justru dulu nggak kenal suplemen sama sekali, iya nggak? Suplemen itu pasti akhir-akhir belakangan ini aja tuh well known-nya. Kalau dulu nggak pernah ada yang namanya suplemen dari zaman nenek moyang kita. Tetap kalau dari dunia kedokteran, dari ilmu kita yang paling penting itu ya makanan. Karena di makanan itu kan ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu kan, ada vitamin dan mineral. Nah biasanya suplemen-suplemen yang ada dijual di luaran itu kan mostly isinya vitamin dan mineral gitu, nggak ada yang isinya nasi toh gitu ya. Jadi tetap Genomets di sini untuk setiap hari-harinya kita harus makan makanan yang sehat gitu. Jadi suplemen itu tidak bisa menggantikan makanan, tapi bisa menambahkan apa yang mungkin kita kurang gitu dari makanan gitu. Jadi nggak serta merta kita oh ya udah kalau misalkan itu gue minum suplemen aja toh vitamin A gue bakalan tercukupi dari suplemen itu, nggak gitu ya dok ya konsepnya? Yes, betul banget. Karena kan setiap individu tuh beda-beda ya. Misalkan ya mungkin let's say gini deh, yang paling ekstrim ya. Misalkan ibu hamil nih. Ibu hamil sama Mas Syahrul di sini pasti kebutuhan
kebutuhan. Apa dari gue? Iya, biar agak sedikit kontras gitu. Iya, jadi biar agak sedikit kontras gitu loh. Kalau misalkan Mas Sahrul di sini misalkan sama kameramen di sini kan sama-sama laki-laki ya. Benar. Cuman kan yang agak sedikit kontras biar Genomatch di sini agak mengerti gitu ya. Oke. Jadi memang individu itu dalam setiap berbagai keadaan, berbagai usia, misalkan anak kecil dengan kakek-kakek, dengan kita yang masih remaja ini gitu ya. Masuk. Iya, masuk. Atau Kamu dengan kalau ibu dan ketawa bapak. ketawa aja, nggak usah Ya ampun. ditahan-tahan. Saya speechless sama Syarul tuh imut banget. Ya, dengan ibu hamil tentu berbeda gitu loh. Jadi tadi balik lagi apa yang kita butuhkan, misalkan tadi Mas Sahrul bilang vitamin A gitu ya, belum tentu Mas Sahrul juga kekurangan vitamin A toh gitu. Betul. Tapi ada beberapa yang namanya angka kecukupan gizi, susah ya. Angka kecukupan gizi itu yang adalah minimal paling enggak diharapkan kita masing-masing individu itu sehari itu cukup gitu. Kira-kira takarannya berapa nih dok? Baiknya untuk kita konsum suplemen. Nah, itu adalah kita harus tahu dulu nih kita itu kekurangan apa enggak dan kekurangannya sebanyak apa. Biasanya kita kalau misalkan masih bisa zat-zat gizi tersebut itu masih bisa kita cover dengan makanan, itu tentu saja itu baiknya dengan makanan. Tapi misalkan tidak cukup dari makanan saja dalam kondisi tertentu, misalkan sakit berat gitu ya, jadi dia malas makan kayak gitu, atau dia memang ada penyakit-penyakit tertentu atau kondisi tertentu yang memang dia membutuhkan suplemen vitamin mineral yang memang lebih banyak, misalkan let's say orang habis patah nih tulangnya, ya kan kalsiumnya pasti akan lebih beda ya sama orang yang baik-baik aja gitu ya. Jadi mungkin pada orang-orang yang habis patah tulang, ya tentu kalsium yang dari makanan aja nggak cukup. Nah itu dia baru butuh suplemen kayak Oke. gitu. Tapi nih dok, gue kadang suka bingung dok. Kalau misalkan gue konsumsi makanan itu apakah, suplemen maksudnya, apakah itu gue ada kira-kira nih sesuai nggak sih sama kecukupan gue, dok kira-kira kayak gitu. Tapi bisa nggak sih dok kalau misalkan suplemen yang Bapak muter ya pak pertanyaan. Ya, coba. Jadi gimana? Kalau Ya, konsumsi suplemen, Heeh. apakah itu dipengaruhi sama daya serap tubuh kita juga sih dok? Oh iya benar banget Itu sih. maksudnya. Oke, masuk intinya. Oh jadi misalkan kalau misalkan Mbak Putri di sini konsumsi vitamin D misalkan 1000 IU, nah Mas Sahrul di sini konsumsi vitamin D misalkan 1000 IU, apakah kira-kira yang diserap sama Mas Sahrul dan Mbak Putri di dalam tubuhnya ini akhirnya kadar vitamin D-nya sama gitu ya? Betul. Oke, betul. Nah jadi memang masing-masing individu itu menurut penelitian itu ternyata beda-beda genomes, Mbak Putri, Mas Sahrul. Oke. Jadi memang misalkan saya tadi ya, misalkan sama-sama nih konsumsi vitamin D sama-sama 1000 IU. Yang diserap atau kadar ujung-ujungnya nanti kadar D25OH atau kadar vitamin D dalam darah Mas Sahrul sama Mbak Putri atau genomes di sini bisa berbeda. Itu tergantung dari keadaan individu yang pertama, dan kedua adalah genetik. Oh, genetik Gitu. mempengaruhi ya dok? Benar. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa ada variasi genetik tertentu yang bisa menyerap si vitamin D itu cuma 60%, ada yang bisa 100%. Gitu. Jadi itu sangat membedakan, sehingga itu juga bisa mengadjust berapa sih sebenarnya suplemen vitamin D atau vitamin D yang dibutuhkan oleh seseorang gitu. Paham pak? Ternyata beda-beda genetik sih. Iya sih. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Iya benar-benar. Nah, Apa kita perlu tes gimana dok? ya. Gitu. Jadi sebaiknya sih gitu sebenarnya kita gimana sih cara taunya berapa sih banyak vitamin D yang kita butuhkan misalkan, atau berapa sih banyak suplemen yang kita butuhkan, baik nggak cuma vitamin D ya, vitamin A, vitamin B, biasanya kan ada yang aduh pegel-pegel dikit minum deh vitamin B kompleks gitu ya. Nah terus berapa sih sebenarnya yang harus kita makan? Yang pertama itu adalah
untuk memastikan berapa nih, kita harus cek dulu kadarnya di dalam darah. Oh, jadi Gitu. pemeriksaan yang tadi dokter ceritain genetik tuh bukan pemeriksaan kondisi kita sekarang ya? Iya, kalau Nah. itu adalah kecenderungan kita. Kira-kira nih, kalau genetik kita kayak gini, kita memiliki kecenderungan atau risiko kekurangan vitamin D apa? Enggak, misalkan. Nah, tapi keadaan kondisi kita sekarang itu, yaitu bisa dicek itu dengan pemeriksaan darah, biasanya D25OH misalkan untuk kadar vitamin D. Hanya saja itu kan keadaan real sekarang, tapi kita harus cek ntar 2 bulan lagi beda, 3 bulan lagi beda, setahun depan beda. Nah, tapi kalau pemeriksaan genetik tadi cukup sekali seumur hidup. Enak Gitu. dong kalau udah jadi kita tahu berdasarkan genetik kita apa, kondisi kita sekarang itu kadar vitaminnya seberapa banyak, jadi lebih presisi ya dok ya? Yes, idealnya sih gitu. Idealnya sih kalau dalam kondisi ideal adalah kita tahu genetik kita kira-kira memiliki kecenderungan kekurangan vitamin D atau enggak, dan realnya seperti apa gitu. Keren Oke, banget ya. keren banget ini. Pertanyaan jawaban dari Dokter Beka nih sangat wow. Mengalir. Semoga Genomes di rumah paham ya dengan jawaban dari Dokter Beka. Terus kita juga jadi tahu nih, kan cuaca lagi nggak menentu, jadi tahu konsumsi baiknya seberapa untuk konsumsi vitamin. Terus Rul, di Ya, sini ada ada apa tuh? pertanyaan ternyata dari Genomeds ini. Ada 2 yang mau tanya. Ada Boleh 2. dibacakan Bapak Syarul? Pertanyaan pertama tuh dari Daini Univianto. Jadi Panjang ya. pertanyaannya, dok, suplemen vitamin D bagusnya berapa IU sih? Gitu. Oke, tadi kita sudah bahas nih tentang vitamin D karena memang di sini Genomeds, Mbak Putri, Mas Harul, sebenarnya memang vitamin D ini adalah vitamin yang sangat-sangat menjadi primadona nih semenjak adanya Covid. si COVID, Gila, gua kemarin gitu kan? dirawat dikasih vitamin D mulu dok. Iya kan, gitu. Hari 5.000 IU. Apalagi Dan ternyata strong kan dok? Iya, apalagi ternyata menurut penelitian bahwa orang Indonesia juga memang memiliki risiko untuk kekurangan vitamin D secara real dan secara genetiknya gitu ya. Jadi suplemen vitamin D yang bagus biasanya harusnya berapa sih? Yang pertama tadi saya sudah bilang, tergantung kondisinya gitu ya. Oke. Pertama, apakah dia benar-benar betul-betul perlu suplemen atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari kondisi kadar vitamin D25OH-nya di dalam darah misalkan. Gitu kan, kira-kira kan yang bagus 25 kayak gitu ya biasanya, tapi masing-masing lab beda-beda, di 25, 30 gitu ya. Nah, dari kadar dia kekurangannya berapa, kita bisa adjust nih. Biasanya dokter cek dulu deh vitamin D-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan dia benar-benar sampai kadarnya cuma 18, atau cuma 10 atau cuma 8, nah tentu kita akan boost dulu dengan vitamin D yang IU-nya lebih banyak. Betul. Nah, terus yang ketiga adalah yang kita perlu ketahui juga untuk melihat faktor risiko dia bisa mengubah provitamin D atau vitamin D yang belum matang menjadi vitamin D yang matang yang siap pakai, itu tuh genetiknya. Nyerap vitamin D-nya sebanyak apa gitu. Karena sebenarnya sih AKG ya yang sampai sekarang terbaru yang saya baca itu sebenarnya cuma 600 IU loh kita butuh. Sebenarnya pada saat itu cuma 600 IU. Tapi dalam keadaan ideal loh, kita bisa ngubah benar-benar 600 IU-nya itu menjadi vitamin D yang siap pakai, yang untuk metabolisme tubuh kita, untuk daya tahan tubuh, untuk penyerapan kalsium, supaya untuk kekuatan tulang dan lain-lain. Jadi sebenarnya per angka kecukupan gizi itu adalah 600. Tapi misalkan kita nggak tahu, kita memiliki genetik untuk resiko kekurangan vitamin D gitu ya, kita nggak bisa serap. Nah, kalau misalkan kita makan cuma 600 IU tapi yang diserap cuma 60%, berarti yang masuk ke dalam tubuh kita cuma berapa? Cuma 360 IU kan? Kurang dong. Kalau kurangnya lama-lama kadar 25OH-nya makin turun gitu loh. Jadi bagusnya berapa IU? Yang pertama jawabannya 2. Yang pertama, cek dulu kamu itu kadar vitamin D25OH-nya yang secara real dalam tubuh berapa. Dan yang kedua, kamu itu punya genetik seberapa besar bisa nyerap vitamin D-nya. Gitu. Gitu Put. Gitu, Jangan main Syarul. pelan-pelan aja vitamin lo. Dikit pelan vitamin. Iya, dikit kita kan yang vitamin penting gitu. ada vitamin biar
kuat aja yang Mau penting. kuat mau kayak gimana sih? Mau ngapain Kuat sih apa kuat sih? gua? Lebih-lebih juga vitamin itu akan dibuang Genomed semua gitu loh. Jadi gitu ya, misalkan Dok, ya? kita butuhnya cuma 1.000, kita makan 5.000 ya sisanya akan dibuang-buang juga, malah akan memperberat kerja hati dan ginjal kita untuk proses detoksifikasi gitu. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Dari siapa, Put? Dari Shaunami. Dok, semakin banyak suplemen, apakah semakin baik? Bener atau enggak sih, Dok? Saya tadi, Dok, yang penting Iya. minum Yang penting minum suplemen ya, abis itu makannya makan sembarangan, makan seblak gitu ya. Yang penting vitamin dan mineralnya semuanya dari suplemen ya, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Betul Soalnya sekali. kata Putri, Dok, kalau pura-pura bahagia butuh energi juga. Dok. Jadi Harus energinya dari banyak suplemen ya. suplementasinya. Kayaknya curhat deh, Bapak. Ya tentu kalau dari sisi medis kedokteran tentu saja yang namanya tambahan, kalau kita nggak perlu nambah, kalau kita udah cukup dari makanan ya nggak perlu banget ya gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, menurut hemat saya dari sisi kedokteran gitu ya, orang yang sehat adalah orang yang memang minimalisir dong minum suplemen, iya nggak sih? Gitu. Iya. Kalau makannya udah sehat, proteinnya udah cukup, vitamin mineral udah cukup, ya kan nggak perlu tambahan gitu. Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, sebenarnya suplemen itu tidak bisa menggantikan makanan gitu. Bukan substitusi. Kalau namanya menggantikan berarti kan obatnya pasti namanya substitusi, bukan suplemen. Yang namanya suplemen kan tambahan. Jadi tidak bisa menggantikan gitu. Jadi kalau semakin banyak semakin bagus apa enggak ya berarti makanan kita kualitasnya nggak bagus dong kalau kita harus banyak makan suplemen gitu ya. Jadi menurut hemat saya sih yang namanya suplemen biarlah menjadi suplemen, biarlah menjadi tambahan. Oke. Itu quotes dari Dokter BK hari ini. Biarkanlah suplemen menjadi Tetap menjadi suplemen, jangan menjadi substitusi ya Genomed di sini. Makanya harus makan sehat gitu. Sekali-sekali mau makan jajan sih nggak apa-apa, tapi tetap makannya makan sehat. Makan sehat. makan dong, sehat. bener Oke, banget. baik. Daini, Xiaomi, semoga kamu menjawab lagi. Terjawab ya semua pertanyaan dari Dokter BK-nya. Betul. Oke. Wah, gak terasa nih Put, kita udah di penghujung acara loh. Aduh, saya belum selesai nih ngasih kuliahnya nih, gimana ya? Kita pasti ada next episode selanjutnya kok, Dok. Siap, nanti kita bikin lagi ya. Kita diundang lagi nggak nih? Pasti dong. Pasti. Sesuai tema podcast kita kan, tanya Tanya dokter. dokter. Iya. Oke. Jadi nanti kita di belakang-belakang tuh bakal tahu siapa sih Dokter BK ini sebenarnya. Iya, nanti mungkin bahas gosip-gosip plus 62 lainnya lagi gitu, Dok. Yes, sama betul. Gitu. Oke. Oh iya, Genomeds, jangan lupa mungkin buat Genomeds yang baru join juga add Instagram kita di @nutrigenme. Kemudian kita punya TikTok loh di @genmi_by_kalbe Twitter juga ada dong, nggak mau kalah di Oke. @genme_by_kalbe. dan website kita di www.genmi.id. Nah, buat teman-teman juga untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Nutrigenme, tentunya bisa cek juga di yang tadi disebutkan. Udah mulai nggak fokus kayaknya ini kurang suplemen ya. Iya, iya. Kita harus apa sih suplemen ini? Kita belum makan ya. Oke. Oke deh. Oke. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Dadah.